Oke, sekarang kita akan pindah ke TO. Nomor 1, agar perkembangan biologi yang pesat terhindar dari penyalahgunaan yang dapat mengganggu keseimbangan sistem kehidupan, setiap ilmuwan harus memiliki sifat agar yang pesat terhindar dari penyalahgunaan. Ya kalau ini B jelas salah, habis itu D juga enggak. Ya ini saya bisa pakai logika aja lah ya, jawabannya C. Next, 2. Karena keragaman hayati tinggal. Nah ini yang tadi gue ngomong, lu manusia, lu mau bule, lu mau Asia, lu mau India, lu mau Afrika, lu mau Papua, atau semuanya, itu pasti di gen. Jadi ini jangan kepilih ya, jangan salah. Keanekaragaman hayati itu cuma ada 3, gen, spesies, ekosistem. Jadi kalau family, ordo udah bukan, genus juga udah bukan. Genus dan gen itu juga jangan salah pilih. Ingat, keanekaragaman hayati cuma 3, gen, spesies, ekosistem. Ekosistem pun kalau misalnya di sekolah dimasukinnya ke rantai makanan. Jadi antara gen kalau nggak spesies. Ingat, kalau spesies itu kayak singa, macan, nah itu iya. Tapi kalau misalnya mawar merah, mawar putih, mawar hitam, ataupun kayak anjing labrador kampung atau apa, nah itu masuknya di gen. Nah, nomor 3. Apa yang terjadi jika belalang dan elang jika petani menggunakan pestisida untuk membasmi serangga pemakan padi? Serangga pemakan padi. Nah, serangga pemakan padi di sini seharusnya yang di-refer adalah belalang. Gua nggak ngerti di sini maksudnya apa. Apakah dia refer ke ulet? Padahal kalau misalnya serangga ya gue sih nangkepnya belalang, tapi dia juga tanya belalang. Jadi kayak gue sih nangkepnya belalang ya. Jadi kayak populasi belalangnya kan menggunakan pestisida. Berarti kan ini udah jelas belalang turun. Nah, karena belalang turun, gue jawab yang B. Elangnya cenderung tetap. Karena kan let's say nih ya, kalau misalnya belalang turun berarti kita cross out deh. Ini berarti udah gak mungkin. Belalang juga kesini kan. Ini berarti juga gak mungkin. Udah, belalang itu doang. Tapi kan ayam masih bisa dari ulet kan. Dan ulet pun masih bisa dan elang pun masih bisa dapat dari tikus. Tapi gue nggak tahu kenapa jawaban dia A. Makanya ini gue nggak gitu tahu ya. Kalau ini gue ragu. Rantai makan tuh gue ragu. Jadi kayak skip. Yang jelas yang CDE udah pasti bukan. Nomor 4, balik lagi ke ganggang. Ini gue gak bisa bantu karena ini hafalan. Jadi kalian lebih baik ngafalin yang kayak Phaeophyta, Chlorophyta, Euglenophyta beserta spesiesnya. Next. Batangnya berupa rizom berakar serabut, tidak mempunyai bunga, berkembang biak dengan spora. Kenapa gue udah bisa bilang ini bukan brio? Karena brio itu adalah salah satunya yang belum punya akar, batang, dan daun sejati. Itu semuanya semu. Makanya kenapa brio itu dipedayakan sendiri. Alga pun itu masih jauh lebih. Kayak urutan itu alga, baru brio. Jadi kayak itu masih jauh banget di bawah kan. Berarti alga sama D udah pasti coret. Kalau kalian bingung kayak gitu aja, pakai sistem eliminasi. Sekarang berarti sisa Pterido, Aio, Gymnos. Tidak mempunyai bunga. Angio itu pasti udah jelas punya bunga dong. Gymno itu punya bunga tapi dalam bentuk strobilus. Jadi kalau misalnya kalian yang kayak tahu buat Christmas itu, yang pas kalau Natal ada yang kayak apa sih? Itu pinus ya? Iya kayaknya. Yang warna coklat lah intinya, yang kayak Christmas, buat hiasan Christmas. Nah itu strobilus. Nah, tapi yang pasti udah salah. Kalau Gymnos kan nggak mungkin rizoma dong. Itu satu. Terus ini juga akarnya itu akar tunggang malahan. Dan ini tidak mungkin dengan spora. Jadi Gymnos juga ada bukan. Jawabannya berarti Pteridophyta itu tumbuhan paku. Begitu. Yang C. Kepulauan Derawan akhirnya ini menjadi akhir daerah tujuan wisata baru karena selain pantainya yang indah dengan pasir yang putih bersih juga menjadi tempat bertelurnya penyu. Lingkungan ini harus dijaga dan dilestarikan sebab telur penyu merupakan aset yang bernilai. Ya ini pakai logika bisa seharusnya. Tidak mungkin. Lingkungan kepulauan jauh dari kota besar. Ini benar udah pasti karena yang hubungan sama alam. Bahan bangunan penting enggak. Ini ya basically kalau pencemaran nama itu kalian bisa bacot atau kalian bisa gunakan otak sehat kalian. Lanjut. Penampang daun. Nah ini gue udah bisa pasti ini bukan dikotil. Karena tadi gue ngomong apa? Dikotil itu pasti punya palisade. Dan itu yang kayak urutannya yang gini yang gambarnya. Ya yang kayak biasanya yang kita lihat-lihat itu. Nah itu dikotil pasti.
Sedangkan kalau ini, lu lihat dong, ini kan beda banget ya. Ini aslinya ini monokotil. Cuman kayaknya kita nggak pernah jelasin kayaknya. Ini monokotil. Dan X itu udah pasti epidermis dong. Ini pasti epidermis, ini juga epidermis. Nah, sedangkan kalau ini seludang pembuluhnya yang hitam-hitam ini, nah itu seludang pembuluh. Dia berklorofil. Sedangkan yang di sini apa? Itu nggak bisa diomong kalau itu palisada atau bunga karang karena itu nggak bisa dibedakan. Palisada sama bunga karang itu kan kelihatan bentuknya kan beda banget kan. Satu yang kayak panjang, satunya ini. Kalau ini nggak. Jadi ya fun fact ini tumbuhan monokotil. Gitu aja sih guys. Nggak usah dibahas gimana banget. Next, pencernaan. Ada mulut, kerongkongan, sini 3 itu hati. 4 itu apa ya? Oh, 4 itu kantong empedu, my bad. Hati itu berarti bahasanya bahasa Latinnya hepar. Pankreas nomor 2. 5 itu lambung. Kalian harus apalin ini karena ini kemungkinan keluar. 1 itu usus halus, 1 intestinum tenue. Tulisannya intestinum tenue. Usus besar menyerap makanan, salah. Menyerap makanan itu seharusnya apa? Seharusnya malahan ileum, usus penyerapan. Kalau usus kosong kan jejunum kalau nggak salah. Intinya bagian usus halus. Usus besar fungsinya untuk bentuk vitamin K, nyerap air, busuk makanan dengan simbiosis Escherichia coli, bentuk feses. Oke. Pankreas itu ada 3 kan. 3 yang penting. Tripsin, lipase, sama natrium bikarbonat. Tripsin yang ngubah pepton jadi asam amino, lipase yang yang ngubah lemak jadi asam lemak plus gliserol, natrium bikarbonat yang netralin pH. Nah, kenapa di sini ada tripsin? Kenapa dan ini yang benar? Lipase khusus di pankreas itu namanya steapsin atau stipsin. Jadi itu nama khusus, tapi itu lipase pankreas. So like it's just nama lain. Next, hati nggak mungkin menghasilkan laktase karena hati hanya menghasilkan cairan kantong empedu menghasilkan cairan empedu yang nantinya bakal mengemulsi lemak. Sedangkan kalau laktase itu di mana? Dia termasuk di sakaridase. Itu dihasilkan di usus halus, enzim usus halus. Kantong empedu menetralkan keasaman makanan. Salah. Ini seharusnya natrium bikarbonat yang dihasilkan oleh pankreas. Lambung mengemulsi lemak. Salah. Seharusnya ini adalah cairan empedu. Lambung itu tadi ada apa aja? Ada HCl, pepsin, dan juga renin. HCl bunuh kuman, pepsin protein jadi pepton. Ingat aja berarti pepton, protein jadi pepton. Terus kalau renin gumpalin kasein susu. Protein susu atau disebut kasein, sorry. 9. Gas CO hasil pembakaran tidak sempurna. Misalnya dihasilkan dari kendaraan bermotor. Pencemaran oleh gas CO perlu diwaspadai karena gas CO yang masuk dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan, ini udah famous ya guys. Kalau misalnya lu, let's say kayak lu lagi cuci mobil, kenapa lu nggak boleh keluar mobil atau di situ? Intinya kalau nyalain mobil lu nggak boleh di ruang tertutup. Lu kemungkinan bisa mati. Karena daya ikat atau afinitas dari eritrosit itu mereka lebih cenderung suka dan lebih kuat ke karbon monoksida dibanding oksigen. Fun fact-nya kayak gitu. Makanya kenapa ya kita nggak boleh di ruang tertutup sambil mobil dinyalain. Kalau nggak ya bisa mati orang. Jadi jawabannya sudah pasti yang C. Uremia, Streptococcus, uremia. Gua nggak tahu nih uremia apa. Kita pecah. Urea. Stand for urea kan. Nah, berarti kalau urea ini terdapat dalam urin. Terdapat dalam urin. Salah. Uremia. Urea itu terdapat dalam darah. Jadi dia campur. Urin mah pasti mengandung urea ya. Kan harus dibuang ya. Sorry. Jadi kayak urea dan asam urinnya masuk ke dalam darah. Kalau pengeluaran urin berlebihan itu merupakan salah satu indikator diabetes bisa. Terus kalau urin mengandung albuminuria. Ini albuminuria. Kalau yang dites pakai uji biuret berarti kalau positif dia mengandung protein berarti warnanya ungu. Kesalahan di mana glomerulus karena tidak bisa filtrasi protein. Kalau terhambatnya kerja insulin itu masuk ke diabetes mellitus harusnya maksudnya ya. Maksud dia refernya ke sana, dia lebih condong ke sana. Karena kalau misalnya lu kerja insulinnya terhambat, berarti kan glukosanya tidak bisa diubah ke glikogen kan. Terhalangi, ini nggak bisa. Makanya glukosanya cenderung tinggi dalam darah. Which leads to diabetes mellitus. Kretinisme, di sini ada hormon ya. Padahal kayak prolaktin itu buat ASI.
paratiroid itu nanti hubungannya ke kalsium. Somatotrof atau growth hormone. Basically itu kalau yang lu kelebihan itu jadinya kayak gigantisme, kayak lu gede banget kayak titan. Kalau misalnya kecil lu kayak dwarfisme makanya namanya. Kalau hipofisis nanti ada banyak, ada hipofisis anterior, itu yang bagian depan, terus ada yang bagian tengah sama ada yang posterior belakang. Nah, hipofisis nanti akan menghasilkan banyak hormon. Ini salah satunya dihasilkan di hipofisis. Tapi kalau ini tiroid sih, udah pasti. Ini lu boleh ngecek lagi deh. 12. Nah, ini tadi. Apa itu? Ini inti sel. Dan yang bagian dekat-dekat sini, itu pasti RE. Kenapa bukan Golgi? Golgi itu pasti agak lebih jauh di sini. Gambarnya cacat, tapi lu bisa tebak. Mitokondria, bukan. Mitokondria paling terkenal ada lekukannya. Ini juga salah, menghancurkan organel sel seharusnya lisosom. Terus vakuola, tempat penyimpan cadangan makanan. Jauh, bukan. Vakuola bentuknya kayak seperti kantung gitu. Tapi benar maksudnya, tapi salah kalau di sini karena gambarnya bukan vakuola. Kloroplas benar, tapi di sini juga salah, bukan kloroplas yang ditunjuk. Kloroplas bentuknya gimana? Kayak koin tumpuk. Nukleus, pusat pengendali kegiatan sel, itu yang ini. Sedangkan yang ditunjuk yang di samping-sampingnya. Berarti itu RE kasar. Emang gak bisa dibedain kalau itu RE kasar apa RE halus, karena lu gak kelihatan ribosomnya, cuman ya itu doang yang paling dekat. 13. Silindris selapis bersilia, berfungsi sebagai sekresi. Balik lagi, epitel gue gak bisa bantu karena epitel full hafalan. Jadi kayak selamat, menghafalkan saja kata gue. Abis itu next, Ridwan pernah terserang suatu penyakit. Karena hal tersebut dia secara otomatis memperoleh kekebalan terhadap penyakit tersebut. Dia tidak akan terserang oleh penyakit tersebut untuk kedua kalinya. Ini jujur gue juga bingung. Tapi kenapa gue jawab campak waktu itu? Karena gue mikir gini, lu tipes sama diare itu lu logikanya lu bisa dong. Diare kalau lu salah makan pun lu bisa berkali-kali. Tipes pun kalau lu kecapean, lu puasa, lu kurang tidur dan kurang makan, lu juga kena tipes 2 kali. Demam berdarah kalau lu apesnya kena nyamuk, kena makan nyamuk. Gue lupa nyamuknya apa. Aedes aegypti juga lu bisa aja kena. Influenza pun itu kan terkenal kan sampai sekarang kenapa masih ada vaksin influenza kan? Karena ya emang influenza itu adalah salah satu virus yang gampang mutasi. Jadi kayak they keep evolving, makanya kenapa kayak orang bisa aja kena lebih. Jadi kayak salah satunya campak. Itu lo juga sistem imun gue kurang tahu guys. Jadi kayak kalian bisa baca-baca lagi. Karena kita pun juga jarang dijelasin sistem imun ya. Waktu itu di skip kan. Oke, tapi next, lanjut 15. Saat bermain bola, Andi tidak sengaja menendang bola ke arah kaca jendela, sehingga kaca jendela pecah dan serpihan kaca mengenai tangan Andi. Tidak henti-hentinya, mengucur keras berarti ya, dia mengucur banget. Kesadaran seperti ini. Ini udah pasti arteri, nggak mungkin vena. Karena kan tadi gue udah ataupun kapilar ya. Kapilar tuh paling tipis, itu nggak mungkin. Jadi kapilar pasti cross out, coret. Vena juga bukan. Karena kan tadi kan vena itu tipis kan. Dan vena itu ada, lu lihat aja nih kulit lo. Lu kayak apa ya? Pergelangan lu kayak lu lihat aja di bagian situ kan banyak biru-birunya, ya itu vena. Dia dekat sama permukaan kulit. Jadi kalau misalnya lu lukanya cuma luka ya paling kebeset kecil ya, paling darahnya cuma netes kan. Ya at least kalau ngucur pun gak sampai yang drop gitu, yang kayak banyak banget tuh enggak. Jadi udah pasti bukan vena. Sisa arteri. Tadi arteri itu apa? Kaya akan oksigen. Emang betul kalau arteri pulmo itu pengecualian. Selalu diingat arteri pulmo. Intinya yang pulmo itu pengecualian. Kalau arteri pada dasarnya itu kaya akan O2. Arteri pulmo itu CO2. Begitupun juga vena pulmonalis. Pulmo itu stands for pulmonalis ya. Vena pulmonalis itu yang biasanya vena itu kaya akan CO2, di sini kaya akan O2. Jadi kalau pulmonalis itu pengecualian. Tapi jawabannya A. Next, 16. Ini udah pasti apa? Sel tumbuhan. Bisa lu lihat dinding selnya very very rigid, kaku. Itu pasti udah sel tumbuhan. Nah, terus lu lihat arah airnya. Dia keluar. Berarti yang di sini airnya di dalam sel itu jauh lebih tinggi dibanding air di luar sel. Kalau airnya tinggi berarti dia hipo. Ya dong, jangan kebalik. Kalau hiper, airnya rendah. Ingat ya, hiper airnya rendah tapi zat terlarutnya tinggi. Kalau hipo itu airnya tinggi, zat terlarutnya rendah. Dan tadi kalau osmosis pasti dari konsentrasi yang tinggi ke rendah pelarutnya. Makanya kalau misalnya kayak gini berarti dia mengalami airnya keluar dari sel tumbuhan.
Lo aslinya bisa lihat aja sih langsung dari arah panahnya aja. Jadi seharusnya yang di luar lebih hipertonik dibanding di dalam. Sitoplasma hipertonik salah, seharusnya hipotonik. Ups. Pecah, nggak bakal pecah. Ini udah bisa langsung cross out, karena kalau ada dinding sel nggak mungkin pecah. Nah, kalau air masuk ke dalam sel meningkatkan ini salah. Ini kalau sel tumbuhannya ditaruh di larutan hipotonis. Ditaruh di larutan hipotonis. Sel mengalami lisis juga bukan. Lisis intinya lisis atau pecah. Ups. Jeleknya. Cuman di hewan saja. Karena mereka nggak ada dinding sel. Itu harus lo inget. Next. Gambarnya cacat. Kenapa? Karena kebalik. Tapi yang khas adalah ini aorta pasti. Jadi pasti yang sebelah sini yang kiri. Sini yang kanan. Kalau lu udah terbiasa, ya iya sih. Tapi kalau lu nggak terbiasa itu gambarnya cacat dan susah, mungkin lu butuh waktu sedikit. Yang di huruf T kanan, sini serambi, sini bilik. Kita pakai gambar simple kita. Ini jantung, ini seluruh tubuh, ini paru-paru, ini serambi, bilik. Ini gambar gue ya biasanya, kiri, ini kanan. Lu mau pakein juga nggak apa-apa. Dari pulmo ke sini, bilik ke sini. Ini balik lagi ke serambi, ini ke sini. Lu lihat, ini serambi tadi serambi kanan kan. Berarti kalau kanan menerima darah, berarti sini yang di refer nih. Ini apa? Vena cava. Vena cava adalah pembuluh vena yang membawa darah dari seluruh tubuh balik ke jantung. Karena kan ini arahnya balik ke jantung. Pembuluh balik itu berarti pembuluh vena. Kalian asli udah kelihatan sih. Kalau serambi itu kan pasti sini doang nih. Serambi atau bilik, serambi, bilik. Sedangkan yang tunjuk yang pembuluh darahnya. Berarti ABCD kalian udah bisa coret. Jawabannya langsung. 18. Ini nggak kebaca. Cuman yang masuk di, kalau nggak salah waktu itu yang lingkaran gedenya. Lingkaran, ingat ya, lingkaran gede, putih, dan dindingnya tebal. Ini biasa tebal nih. Ini pasti silem. Kalau kecil-kecil dan tipis, floem. Floem depannya F, fotosintesis. Berarti dia ngangkut fotosintesis. Berarti kalau silem dia unsur hara sama air. Jawabannya 19. Penyusun bagian X. X itu kalau misalnya kan gini kan. Yang bagian sininya itu basa nitrogen. Basa nitrogen itu yang mana? Yang adenin, timin, sitosin, guanin. Nah, sedangkan yang bagian ujungnya, yang garis ini berarti terdiri dari gula plus fosfat. Sama aja kalau misalnya kalian kayak gambarin gitu kan. Ini ada fosfat, ini ada basa nitrogen, ini BN, terus ini juga BN, ini fosfat. Kan sama aja sih kan, nanti kan terus lanjut sampai ke bawah kan. Terus nanti kalian pelintir kayak kalian muter spiralin. Aslinya kan kayak gitu. Makanya kan penyusun bagian X yang di refer itu cuma bagian luarnya sini. Ini ibu tangga kita sebutnya. Kalau anak tangganya basa nitrogen doang. Jadi jawabannya yang E. Dan ingat DNA. D stands for deoksiribosa. Kalau RNA ini cuma ribosa doang. Makanya kan ini kan helix kan, ganda kan. Kalau ganda udah pasti DNA, ribosa udah bukan. Ini juga salah. Basa nitrogen itu yang tengah-tengahnya, sedangkan yang dia minta X itu luarnya. Berarti basa nitrogen coret. Udah jawabannya A. 20. Punya beberapa sapi dengan sifat unggul. Beberapa sapi. Apabila petani tersebut ingin memperoleh varietas sapi dengan sifat unggul, jumlah banyak. Nah, kalau jumlah banyak itu klon embrio. Monoklonal J itu adalah antibody. Hibridoma pun juga itu fusi sama sel kanker. Jadi kalau nggak salah sel antibody yang dihasilkannya dia cepat membelahnya. Nah, tadi gue bingungnya waktu itu klon embrio sama klon transfer IT. Cuman dengan hint dia jumlah banyak, gue jawabnya klon embrio. Nanti akan gue jelasin di biotek. Next 21. Itu meiosis. Ya, ini pasti meiosis ya. Kalau udah ngebentuk kayak gini udah pasti bukan anafase, udah pasti bukan metafase. Metafase itu apa?
Metafase itu kasnya dia sejajar di bidang ekuator. Sedangkan ini kagak ada bidang ekuatornya. Nah, apa bedanya metafase 1 sama 2? Kalau 1 itu dia masih bentuknya gini. Ini satu sel gitu ya. Ini kan sejajar pada bidang ekuator. Tapi kalau nanti metafase 2 itu dia cuma gini doang. Jadi kalau yang metafase 1 dia pisahin ini. Nah, kalau metafase 2 dia pisahin ini. Begitu. Jadi kalau misalnya yang ini, let's say anakannya nanti bakal ada gini. Sedangkan kalau ini nanti anakannya cuma gini. Begitu. Hopefully you understand. Itu bedanya 1 sama 2. Anafase pun juga bukan, karena kalau anafase itu dia tarik, dia memendek. Jadi kayak dia bentuknya malah gini. Tapi tergantung ini anafase yang keberapa. Kalau ini berarti obviously yang ke 2. Kalau anafase 1 dia memisahkan kayak antara 2x. Berarti dia ketarik. Tapi dia memendek nanti. Jadi kayak yang ini dia bakal ketarik ke sana, yang ini bakal tarik ke sana. Dilihat hati-hati 1 sama 2-nya. Coret, bukan. Nah, kenapa telofase 1? Berarti sisa telofase 1 sama telofase 2. Kalau telofase 1 dia itu masih dalam bentuk X. Sedangkan kalau ini lu lihat, ini udah dalam bentuk cuman gini-gini doang, garis-garis doang. Jadi kalau gimana ya gua ngomongnya ya. Kalau meiosis 1 itu tuh jadi gini. Hasilnya nanti gini. Meiosis 2 gini, 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 gini. Makanya kenapa meiosis itu menghasilkan 4 sel. Kelihatan, ngerti gak maksudnya? Jadi kalau meiosis 1 dia memisahkan ini. Jadinya satu ini. Kalau nanti dia ke meiosis 2 dia pisahin ini. Jadi ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Jadi nanti ngebentuk 4 sel. Begitu, gampangnya gitu bahasanya. Nah, lu lihat sendiri. Ini kagak ada x-nya kan? Ini udah sendiri-sendiri. Berarti kalau ini telofase 2 jawabannya. Begitu. 22. Respirasi sel berlangsung secara aerob dan anaerob. Namun baik pada aerob maupun anaerob terdapat satu tahapan yang sama, glikolisis. Betul, emang glikolisis terjadi di dua-duanya ya. Tapi kalau misalnya anaerob dia tidak terjadi DO, siklus Krebs ataupun CTE, enggak. Dia cuma glikolisis doang. Glikolisis aerob lebih efisien jika dibanding glikolisis anaerob. Enggak seharusnya. Anaerob menghasilkan asam laktat. Yang tidak benar ya. Ini kan benar. Anaerob terjadi benar. Terjadi secara benar. Anaerob terjadi di sitoplasma, sedangkan aerob terjadi di sitoplasma, sedangkan anaerob terjadi. Ini udah pasti salah. Kenapa yang A itu gue ragu? Karena itu tergantung kondisi. Dan seharusnya sama aja, karena hasil akhirnya juga sama. Makanya kenapa itu salah. Tapi gue karena ragu, gue skip dulu waktu itu. Dan setahu gue sih juga gitu ya, glikolisis seharusnya sama aja, nggak ada yang lebih efisien yang mana, karena hasil akhirnya pun sama. 1 glukosa dijadikan 2 ATP, 2 NADH sama 2 asam pirufat. Yang bedanya nanti di nextnya aja gimana diolahnya antara aerob dan anaerob. Kalau aerob berarti masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Tapi kalau misalnya nanti kalau anaerob tergantung fermentasi alkohol apa fermentasi asam laktat. Terus 23 ini bahas tentang kloroplas. X itu stroma atau cairannya, Y itu adalah grana. Kalau grana itu berarti reaksi terang, kalau stromanya atau matriks ya, stroma kita ngomongnya. Abaikan matriks. Matriks itu artinya cairan. Jadi sama aja sih hasilnya. Itu reaksi gelap. Abis itu berarti kalau misalnya pada X terjadi pada malam hari, Y siang hari. Iya betul. X melibatkan fotosistem salah, karena kalau yang melibatkan fotosistem adalah yang reaksi terang, bukan reaksi gelap. Abis itu X itu menghasilkan oksigen. Salah, X tidak menghasilkan oksigen, yang menghasilkan oksigen di reaksi terang. Kalau X menghasilkan gula,
siklus Calvin-nya. X dan Y membentukkan cahaya salah. Yang E itu kenapa salah? Karena bukan NADH, NADPH. Kalau NADH itu yang di fase kayak respirasi iya. Kalau SKDOTE glikolisis itu NADH. Tapi kalau fotosintesis NADPH. 24. Reaksi terang fotosintesis. Hidrolisis air iya itu terjadi reaksi terang. Kalau RUBP atau ini kan fase fiksasi CO2. Fiksasi CO2 itu berarti terjadinya di reaksi gelap. Salah. Fotofosforilasi siklik non siklik benar reaksi terang. Reduksi ini salah. Ini di tadi reduksi itu di bagian reaksi gelap. Kalau klorofil menyerap energi ini juga benar. Jadi intinya kalau misalnya reaksi gelap itu ada 3. Ada fiksasi CO2 oleh RUBP, Rubisco, reduksi yang bentuk gula, sama regenerasi Rubisco. Buat nanti balik lagi ke fiksasi CO2. Reaksi gelap 3 ini intinya. 25. Berdasarkan, nah ini gue salah. Berdasarkan gaya kecepatan, hubungan kecepatan ini berbanding lurus sehingga konsentrasi enzim optimal. Pengaruh konsentrasi enzim terhadap kecepatan reaksi. Seharusnya gini. Konsentrasi enzim itu benar, maksudnya gimana ya gue ngomongnya. Kenapa gue jawab karena semakin banyak konsentrasi enzim emang semakin naik. Tapi ketika kalau misalnya enzimnya sudah semua dipakai, dia akan konstan. Makanya kenapa ada konstan di sini. Mau sebanyak apapun substrat yang lu pakai, tapi kalau enzimnya semua udah bekerja, dia akan konstan. Makanya itu yang gue bingung. Tapi jawaban dia B. Jadi ya udah B aja. Maksudnya berbanding lurus dengan hingga konsentrasi enzim optimal, kayaknya maksud dia adalah ini berbanding lurus konsentrasi enzim optimal itu ini. Jadi kayak dengan kata lain konsentrasi enzim optimal itu artinya adalah kalau enzim semua sudah dipakai. Begitu. Jadi jawabannya B ya guys. Jangan ikutin itu sesat. 26. Tidak hanya anabolisme tapi juga katabolisme. Ya. Ini basically kalian jangan salah. Jangan berpikir kalau tumbuhan hanya fotosintesis, mereka tidak respirasi. Itu salah. Semua makhluk hidup itu ada respirasi. Makanya kenapa di sel tumbuhan ada kloroplas, ada mitokondria. Fotosintesis dia untuk menghasilkan gula. Tapi kalau dia nggak ada energi, dia bakal mati. Itu berlaku untuk semua makhluk hidup. Lu nggak ada energi, lu bakal mati. Makanya kenapa dari gula yang dihasilkan itu nanti bakal balik lagi ke dikatabolisme. Bakal diubah lagi jadi energi untuk survive, untuk hidup. Jadi cek. 27 jawabannya adalah C. Rekayasa genetika. 3, 2, 1, 4, 5. Oke. Jadi ini teknik plasmid. Oke, biotek lagi. Yang pertama, ini paling enggak. Sebelum itu yang paling terkenal rekayasa genetika ini adalah kayak lu bisa lu kayak mau produce something nih dengan gen tertentu yang lu mau, yang unggul terutama ya. Karena kan kita maunya yang baik, nggak mau yang jelek kan. Ngapain kita mau yang jelek? Nah, dan lu bisa pilih itu. Nah, caranya gini. Jadi yang pertama lu harus identifikasi gen yang lu mau dulu dong. Yang lu mau. Abis itu lu bakal ekstrak, kita namanya ada plasmid. Plasmid itu berbentuk lingkaran. Jadi kayak sel bakteri ada plasmid. Nah, plasmid ini yang diambil. Setelah plasmid ini diambil 2, gen yang tadi lu inginkan, misal ada gen nih, lu bakal sisipin ke sini. Jadi nanti pas udah diambil, nah ini gen yang lu inginkan. Disisipannya pakai apa? Ada 2 enzim. Restriksi sama ligase. Restriksi dia bakal motong dulu plasmidnya. Jadi plasmidnya bakal dipotong, misal katakanlah di sini sama di sini dipotong. Berarti kan nanti sisanya gini doang kan. Nah, terus nanti ligase. Ligase itu sama yang kayak di DNA replikasi. Dia bakal nempelin. Jadilah ngebentuk seperti itu. 3, 2, 1. 4. Nah, lu udah dapat plasmid yang lu mau ini, lu masukin lagi ke bakteri balik. Seperti yang kita tahu, bakteri kan belahnya cepat. Dan dia kan langsung kayak nggak ada kayak kita kan. Maksudnya kan kayak langsung ngebelah jadi 2, ngebelah jadi 4 gitu kan. Dan itu kan plasmidnya juga nanti kebelah dengan hasil yang sama. Jadi kayak lu bisa menghasilkan plasmid yang lu mau dengan gen yang lu mau dalam waktu yang cepat dan singkat. Dan banyak tentunya. 5 udah pasti terakhir. Jadi gitu deh. Karena kan dia hanya pembelahan sel biasa kan. Dan pembelahannya secara biner langsung kan. Next. HH, KK disilangkan dengan kuning. H dominan terhadap H, K epistasis dan epistasis terhadap K. Ingat, epistasis artinya dia menang atau dia menutupi.
Berarti kalau misalnya lu ada H besar dan dia K besar, dia akan tetap ngikutin H. Ngerti? Epistasis itu artinya menang. Dominan juga menang, tapi kan kalau ini kan gen H dominannya terhadap H kecil. Dan dia H ini menang terhadap K. Jadi, kan nanti ada kemungkinan gini kan, 9, 3, 3, 1. Kalau lu udah hafal ya. H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, H kecil, K kecil. H besar, K besar itu let's say hitam. Nah, H besar, K kecil, ya. H besar, salah. H besar, K kecil kan ini pasti hitam. Nah, kalau H besar, K besar, jadi kayak karena kalau lu ada H ini dominan, lu gak peduli K-nya. Karena dia tadi epistasi syaratnya. Jadi 2 ini 9 sama 3 pasti itu akan fenotipnya sama. Jadi kenapa gue bisa gabung 9 plus 3 jadi 12. Nah, sedangkan kalau H kecil, dia gak bisa menutupi K-nya gennya. Mau K-nya dominan mau enggak, dia gak bakal bisa nutupin. Jadi ini bakal jadi sendiri H kecil, K besar, K kecil. Berarti apa itu? Gandum kulit kuning ya. Gak tau lah apa. Ya, intinya ini kecil. Jadi 12, 3, 1. Jadi lu harus lihat syaratnya. Kalau ada epistasis dia nutupin. Kalau hanya itu epistasis terhadap K, berarti kalau sekali hanya dominan, lu gak usah pedulin K-nya. Dia ngasilin fenotip yang sama. Makanya kenapa lu bisa 9 plus 3 sama dengan 12. Itu syarat epistasis. Begitu. Next. Nah, 29 lu gak usah ngafalin karyotipe semuanya. Lu gak usah ngafalin. Lu yang perlu ngafalin, lu harus teliti aja. Dia ketambahan di mana. 21 kah, 13 tah, 18 tah, atau bisa X0 tah, atau XXX kah, atau XXY kah, atau XYY kah. Lu harus lihat jelih aja. Dia ketambahan di kromosom apa. Karena ini 21, berarti jawabannya down. Itu bisa dicari sendiri, gue yakin sih. Kalau nggak salah Turner tuh X0. Klinefelter tuh XXY. Jacob itu bentar 13 apa 18 ya? Bentar. Trisomi. Sorry gue gak inget ya. Trisomi 13 ya. Kayaknya Jacob 13. 7, 8, 9, 10, 11. Wait. Oh salah. Sindrom Jacob itu yang XXY. XYY, sorry. Yang kayak laki. Kalau Klinefelter yang cowok tapi kayak cewek. Kalau sindrom Edward itu baru yang 18 trisomi autosom. Jadi kalau ini autosom, kromosom tubuh. Kalau yang X berarti ini gonosom. Nanti ada juga kayak kriduket, itu cry cat kucing. Jadi nangisnya kayak kucing. Itu delesi kalau nggak salah. Terus intinya itu kalau itu hafal sih, itu juga hafal guys. Tapi kalau gambar kalian harus lihat aja yang mana yang ketambahan, yang mana yang kekurangan. Terus let's say oke, maaf, saya agak sedikit terkecoh. 30. Abiogenesis, ini juga hafalan. Yang jelas biogenesis itu terkenalnya 3. Kalau biogenesis, Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, sama Louis Pasteur. Kalau Francesco Redi itu yang terkenalnya yang pakai daging. Lazzaro Spallanzani itu yang dia cuman kayak gini doang. Dipanasin sama nggak dipanasin. Kalau Louis Pasteur dia juga dipanasin tapi terbuka. Tapi pakai yang leher angsa. Terkenalnya itu. Gua lupa John Edam sama Anthony van Leeuwenhoek itu dibahas apa enggak. Jadi kalau Lazzaro Spallanzani itu satu ditutup sama satu dibuka. Yang dibuka kaldunya keruh, yang ditutup dia nggak keruh. Sama-sama dipanasin dua-duanya. Kalau Francesco Redi kalau nggak salah satu ditutup, satu pakai kain kasa, sama satu terbuka. Kalau terbuka dagingnya busuk dan banyak telur larva. Kalau kain kasah itu
dagingnya nggak busuk tapi banyak ada telurnya. Maksudnya ya karena kan ada kain kasar yang nutup. Kalau ditutup rapat dia bersih. Ya begitu. Nah, ini dari DNA ke RNA. Lu lihat perhatiin. Kalau DNA ke RNA itu transkripsi. Sedangkan kalau DNA ke DNA itu replikasi. Ya jelas replicate itself. Tapi kalau RNA ke protein ini translasi. Jadi jawabannya adalah apa sih? Yang B, transkripsi. 32. Nah, ini gue juga nggak tahu ayam creeper ini konsepnya gimana. Kayaknya kalau nggak salah gue nggak gitu hafal, tapi lu bisa hafalin aja sih seharusnya dari ayam creeper karena genetikanya aneh menurut gue. 32 skip dulu, tapi jawabannya kalau nggak salah B. Salah D. Hehe. Kayaknya creeper tuh gini deh. Ini creeper. Terus kalau ditanya yang berfenotip creeper, kalian tuh jangan terpaku sama lethal, karena kalau lethal tuh artinya mati, tapi kalau nggak salah tetap dihitung. Ini kan kalau ini berarti udah CC 1 banding 2 banding 1. Kalau ini tanya CC anaknya berarti 2/4 kali 40. Makanya saya 20. Kalau nggak salah gitu, tapi gue minta lo orang cek lagi. 33, peta 1 dan 6 fenotipnya apa? 6. Ini carrier kan? Hemofilia dulu. Hemofilia itu berarti apa? Dia penyakit gonosom X yang menyangkut X. Berarti di sini ada XH. Terus kalau ini sakit, berarti XY. Nah, lu udah bisa tebak. Kalau misalnya yang Y, ini kan berarti kan anak itu kan pasti selalu setengah bapak setengah ibu kan. Lu lihat yang laki. Kalau laki kan pasti Y, berarti bapaknya kan pasti kasihnya yang Y dong. Jadi Y ini pasti punya bapak. Gua taruh Y di sini. Sedangkan setengahnya XH ini pasti punya emak. Nah, lu lihat anak yang nomor 6. Kalau yang nomor 6, XH kecilnya ini yang ini. Berarti XH besar itu punya bapak. XH. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini kagak ada keterangan. Ya dia kan putih polos. Berarti ini positif. Nah, ini gue juga bingung. Ini cacat nih soalnya. Tapi kayaknya ini seharusnya sih ya kemungkinan pasti ini. XH besar. Kenapa? Karena kalau XH kecil anaknya karier semua. Sedangkan yang kalau karier di sini yang ketahui cuma 6. Tapi kalau untuk nomor 3 ini, 33 ini, lu tinggal baca aja datanya. 6 kan tandanya udah ada lingkaran nih. Kalau ada lingkaran berarti di sini karier. Sedangkan kalau 1 itu nggak ada tanda dan cowoknya putih bersih. Kalau cowok putih bersih itu berarti normal, berarti D. Cowok nggak mungkin karier ya, karena cowok cuma ada 1 kromosom X. Karier itu hanya berlaku di cewek. Kalau ada XX. Karena kan dia bisa heterozigot kan. Kalau misalnya laki, dia cuma bisa antara kena aja atau normal aja. Nggak bakal mungkin ada karier kalau di laki. 34 juga aneh ini soalnya ya. Pembawa gen hemofilia, berarti dia karier kan. XH kecil. Ini emak. Kali dengan laki yang normal. XH besar sama Y. Dikarunia 4 anak. Kita tinggal kali silang. XH Y. XH kecil sama XH kecil Y. 1 banding 1 banding 1 banding 1. Yang memiliki genotip yang sama. Berarti kita kalau genotip yang sama, berarti kita mau nyari XH besar, XH kecil. Berarti yang ini dong. Karena dia bilang genotip yang sama, itu spesifik loh. Kalau genotip yang sama, 1 dibanding semuanya, 1/4, 25%. Gua nggak tahu kenapa kuncinya 50%. Kalau ini gue yakin. Jadi seharusnya jawabannya 25% nih guys. Oke, next. Kita total kromosom tuh ada 46 kalau normal. 35. Dan ini cuma 45. Dan lu lihat 44-nya oke. Autosomnya nggak ada masalah. Tapi cuma X. Atau lu bisa tulisnya X0. Ini adalah tenar. Begitu. Kalau tadi down itu berarti dia seharusnya plus 21. Jadinya 47 totalnya. 47 kromosom. Kan kalau kita kan normal 46. Dia ketambahan 1 di kromosom nomor 21. Makanya 47. Kalau misalnya Edward pun itu juga sama.
Dia ketambahan satu di kromosom nomor 18, jadinya total 47 kromosom. Kalau Klinefelter juga ketambahan satu tapi di XXY. Ya kan? Ya XXY. Tapi di bagian kromosom gonosomnya. Ingat, gonosom itu yang kromosom seks, autosom itu kromosom tubuh. Karena ketambahan satu juga ya totalnya tetap 47. Begitu. Tapi kalau ini karena kekurangan satu, seharusnya kan antara XX atau XY. Ini malah X0. Jadinya total 45. Nah, itu adalah Turner. Begitu deh untuk pembahasan TO1. Ya, semoga bermanfaat.